Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak Ibu? Alhamdulillah. Ibu. Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Masuk dalam pembelajaran, silakan Azmi pimpin doa. Kawan-kawan semua, sebelum kita belajar, kita beranggap agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, berdoa. Baik, cukup. Terima kasih Azmi. Belum kita masuk, sudah buka Google Classroom kan tadi? Ibu sudah bagikan link absensi di sana. Silakan absen. Sekarang Ibu mau tanya dulu tentang materi minggu lalu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu apa ya? Konfigurasi elektron, Bu. Konfigurasi elektron. Oke. Ada yang masih ingat apa itu konfigurasi elektron? Elektron itu susunan elektron-elektron pada sebuah atom, Bu. Ya, sekarang di sini ada benda-benda. Semua benda-benda yang ada di alam semesta ini itu tersusun oleh atom-atom. Oke. Ya. Ada yang tidak kenal garam dapur? Kenal lah, Bu. Garam kan bisa menyebabkan makanan. Oke. Terus sifat-sifat fisik garam? Dia keras, Bu. Keras. Saya juga. Ya. Asin. Oke. Terus bagaimana? Rapuh, Bu. Rapuh. Oke. Kita akan belajar ya hari ini tentang ikatan kimia itu. Jadi tujuan pembelajarannya ada dua. Pertama, anak-anak Ibu bisa menganalisis proses terbentuknya ikatan ion. Kemudian yang kedua, anak-anak Ibu bisa menganalisis sifat-sifat fisik ikatan ion dari video percobaan. Ibu, layaknya kita manusia unsur juga punya misi. Jadi mereka ingin sekali memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia, yaitu duplet atau oktet dengan cara berikatan. Karena mereka itu ingin stabil. Jadi gas mulia itu stabil, nah ya. Teman-temannya yang lain selain gas mulia itu belum stabil. Makanya mereka itu ingin berikatan dengan yang lain. Ada konfigurasi elektron gas mulia. Perhatikan, ring 2, 8, 8 gitu ya. Jadi konfigurasi elektron gas mulia itu sudah duplet dan oktet. Kita sudah pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan bahas yang ini saja, melepaskan dan menerima elektron, ikatan ion ya. Kita akan bahas tentang ikatan ion saja dulu. Oke, ya, saya sudah masukkan LKPD dan bahan ajar pada Google Classroom. Silahkan di-download. Kemudian yuk kita perhatikan video animasi pembentukan ikatan ion. Udah, Bu. Tuh, perhatikan ada elektron yang dilepas oleh Na dan ditangkap oleh Cl. Di sini ada proses pembentuk senyawa ion, ada Na dan Cl. Na ini golongan 1A. Oke, iya 1A. Nomor atom yang 11, konfigurasi elektronnya menjadi 281. Lihat elektron valensinya 1, ini 1. Kemudian ada Cl, elektron valensinya 7. Jadi tadi supaya jadi oktet harus berapa, Nak? Oktet itu? 8. Oke, 8 ya, harus 8. Jadi, makanya ini Na melepas, kemudian ditangkap oleh Cl elektronnya. Si Na habis, yang elektron terluarnya yang 1 ini, si Cl dari 7 menjadi 8. Ini proses terbentuk NaCl gitu ya. Nah, sekarang silahkan buka LKPD-nya. Di situ ada pertanyaan bagaimana proses pembentukan. Sambil melihat LKPD, Ibu mau putar video percobaan ya. Ini ada percobaan sederhana tentang kelarutan senyawa ion. Dalam hal ini garam, ada air dan minyak. Ibu tuangkan. Nih, kalian kalau mengaduk garam dalam air larut nggak? Larut, Bu. Bagaimana dengan garam dalam minyak? Oke, ada pengalaman nggak melarutkan garam dalam minyak? Bu. Apa gimana? Oke. Dulu saya pernah bikin sambal. Terus? Dimakan ya kurang asin. Jadi saya coba tambahkan garam ke sambalnya dalam keadaan dingin, ternyata tidak larut. Jadi harus gimana? Harus dalam keadaan panas sekali ya. Oke, ini ada percobaan kedua, uji daya hantar listrik dari garam. Ini nanti akan kita tuangkan ke dalam wadah. Garamnya masih dalam bentuk kristal. Matikan lampu, kemudian garam dipanaskan menggunakan suhu dingin.
Perhatikan, dalam bentuk kristal tadi sekarang sudah mulai berubah menjadi lelehan. Perhatikan lampu, ya, bagaimana lampunya. Siapa yang mau mempresentasikan? Azmi, Bu. Oke, Azmi. Silahkan Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mempresentasikan hasil pengamatannya ada tentang proses pembentukan senyawa. MG-nya tadi memiliki nomor atom 12. Elektronnya jadi 282. Nah, Apanya dari itu sini, yang 282 itu elektron atau apa? Elektron, Bu. Konfigurasi elektronnya 282. Kemudian valensinya adalah 2. Agar stabil, G melepas 2 elektron. Untuk unsur Cl memiliki nomor atom 17. ya, konfigurasi elektronnya. 282, Bu. Supaya stabil dia bagaimana? Jadi agar stabil, satu menangkap 1 elektron sehingga memperoleh konfigurasi elektronnya 288. Nah, Cl tadi larut dalam apa? Tadi di belakang. Dalam air. Oke, untuk dalam minyak bagaimana? Larut atau tidak? Ya, Bu. Minyak dia Kalau berdasarkan uji daya hantar listrik itu dalam bentuk kristal bagaimana NaCl-nya? Dapat menghantarkan listrik nggak? Lampunya nyala atau tidak ya tadi? Masih berbentuk Nggak. kristal. Nyala, Bu, lampu. Oke, setelah dilelehkan, Nyala, Bu, setelah dilelehkan. siapa yang bisa membuat suatu kesimpulan? Saya, Bu. Oke, Mg tadi kan melepas 2 elektron. ya. Sementara Cl menangkap 1 elektron. Sementara kita butuh 2 kuat Cl di perkalian silang begitu, Bu. Terbentuklah suatu senyawa MgCl2 gitu ya. Sifat fisik senyawa ion itu bagaimana, Nak? Azmi, Bu. Ya, silakan Azmi. Ada NaCl dapat larut dalam air, namun tak bisa larut dalam minyak. Uji antar listrik, NaCl dalam bentuk kristal tidak dapat menghantarkan listrik. Sementara NaCl yang sudah terbentuk lelehan dapat menyalakan lampunya, Bu. Artinya lelehan garam dapat menghantarkan arus listrik. Garam dalam bentuk kristal tidak dapat menghantarkan listrik, kemudian dalam bentuk lelehan bisa begitu. Kenapa ya? Bu, dalam bentuk padatan, ionnya tidak bergerak bebas. Kalau dia dalam bentuk lelehan, ionnya bergerak bebas. Benar nggak tuh, Bu? Itu ya. Itu simpelnya seperti itu. Itu dulu untuk kita semua. Kita akan memberi kesimpulan atau penguatan pada pembelajaran hari ini. Stabil, atom-atom yang ada di alam semesta ini dia mencoba berikatan gitu ya. Berikatannya bisa dengan serah terima elektron, bisa dengan berbagi elektron. Dalam hari ini kita hanya membahas tentang ikatan ion ya. Ikatan ion tadi serah terima elektron, Na-nya tadi melepaskan, kemudian datang Cl menangkap begitu ya. Jadi Cl menangkap, si Na melepas, terjadi serah terima antar Na dengan Cl. Inilah yang disebut dengan ikatan ion ya. Jadi karena adanya gaya elektrostatik gitu. Nah, untuk sifat-sifat fisika senyawa ion dalam bentuk kristal atau padatan tidak dapat menghantarkan listrik, dalam bentuk lelehan dapat menghantarkan listrik, kemudian larut dalam air, kemudian tidak larut dalam nonpolar. Contohnya minyak tadi ya, tidak larut. Kemudian tadi ada yang menjawab ya di awal-awal, garam itu katanya rapuh. Sylvia, Bu. Sylvia. Ya, boleh Sylvia, silahkan. Kenapa ya Sylvia? Keras karena ion yang terikat pada senyawa ion ini terikat kuat. Sedangkan garam rapuh itu karena senyawa ion mudah terpengaruh gaya dari luar. Baik, masih mau bertanya? Ibu persilahkan. Sifat senyawa ion itu salah satunya adalah titik leleh dan titik-titik nanti. Sini Ibu sudah bikin seperti game, seperti biasa. Kemarin juga Ibu bikin kan? Dalam bentuk ini. Ya, Bu. Ini nanti silahkan dikerjakan. Nanti nilainya langsung terekam sama Ibu, oke? Untuk selanjutnya, ada tugas mandiri di rumah saja. Rancanglah percobaan menyelidiki sifat fisik senyawa ion. Nah, yang kalian selidiki hanyalah kelarutan. Dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Satu orang, satu bahan, tidak boleh ada yang sama. Oke? Nanti minggu depan kita belajar ikatan kovalen, baca lagi bukunya. Tolong ditutup dengan doa. Baiklah kawan-kawan, untuk mengakhiri belajar kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.